Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggit Pratama Nugraha. Saya dari kelas 10 Perhotelan 2. Saya di sini ingin membuat video tentang interaksi sosial masyarakat. Nah, apa sih yang dinamakan interaksi sosial masyarakat? Interaksi sosial masyarakat adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, yang terjadi di lingkungan masyarakat. Interaksi sosial masyarakat terjadi karena adanya kontak sosial dan komunikasi. Misalnya, interaksi sosial dengan tetangga. Interaksi sosial masyarakat dengan tetangga juga dapat terjadi melalui kegiatan berkumpul dan berbincang bersama. Misalnya, ibu-ibu dan warga sekitar berbincang bertukar cerita, membahas keadaan lingkungan, membahas kegiatan lingkungan dan keadaan sekitar, atau kabar warga lain saat sedang duduk bersama di depan halaman rumah. Kegiatan seperti ini dapat mempererat hubungan antar tetangga dan membuat warga lebih akrab dan mengenal satu sama lain. Interaksi masyarakat dengan tetangga adalah hubungan yang terjadi karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Syarat terjadinya interaksi sosial adalah komunikasi dan kontak sosial. Interaksi masyarakat juga dapat terjadi saat anak-anak bermain. Terjadi hubungan sosial saat anak-anak bermain dengan teman di lingkungan sekitar. Interaksi sosial masyarakat juga terjadi ketika anak-anak bermain bersama teman di lingkungan sekitar. Saat bermain, anak-anak saling berbicara, bekerja sama, bercanda, dan berkomunikasi satu sama lain. Contohnya saat anak-anak bermain petak umpet atau bersepeda bersama di halaman rumah. Dalam kegiatan tersebut, mereka belajar bekerja sama, saling menghargai, berbagi, dan menaati aturan permainan. Interaksi seperti ini dapat mempererat persahabatan, serta menciptakan semangat, serta menciptakan hubungan yang baik antar anak di lingkungan masyarakat. Interaksi masyarakat di pasar merupakan salah satu contoh interaksi sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pasar menjadi tempat bertemunya banyak orang. Karena banyak orang berkumpul di satu tempat, maka terjadilah hubungan dan komunikasi antar penjual dan komunikasi antara penjual, pembeli, pedagang lain, serta petugas pasar. Aksi yang sering terjadi di pasar adalah antara penjual dan pembeli. Penjual menawarkan barang dagangannya seperti sayur, buah, ikan, pakaian, dan kebutuhan lainnya kepada pembeli. Bertanya tentang harga, kualitas barang, atau memilih barang yang ingin dibeli. Selain itu, biasanya terjadi tawar-menawar harga hingga kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Dari kegiatan tersebut terlihat adanya komunikasi dan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Selain itu, interaksi juga terjadi antar pedagang di pasar. Para pedagang sering saling membantu, misalnya menjaga dagangan pedagang lain saat sedang pergi sebentar, meminjamkan alat, atau berbagi informasi tentang harga barang. Hubungan yang baik antar pedagang dapat menciptakan suasana pasar yang nyaman dan rukun. Pasar juga terjadi interaksi antara pembeli dengan pembeli yang lain. Misalnya saat saling bertanya lokasi toko, berbagi informasi harga barang yang lebih murah, atau mengobrol ketika sedang belanja. Hal ini menunjukkan bahwa pasar bukan hanya tempat jual beli, tetapi juga tempat bersosialisasi masyarakat. Petugas pasar juga memiliki peran penting dalam interaksi sosial di pasar. Mereka menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban agar kegiatan jual beli berjalan dengan lancar. Petugas pasar berinteraksi dengan pedagang maupun pembeli untuk memastikan pasar tetap aman dan nyaman dikunjungi. Dari berbagai kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwa pasar merupakan tempat terjadinya banyak interaksi sosial dalam masyarakat. Interaksi di pasar dapat mempererat hubungan antar warga, menumbuhkan kerjasama, dan membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.